Halo semuanya, apa kabar? Penonton Dewana, Abil, Tomo, apa kabar? Apa kabar? Gimana? Baik, kalau Ya, gua baik. buat gua baik, alhamdulillah baik 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 baik. Buat lu sendiri gimana, Pin? Gua baik, alhamdulillah. Semoga yang nonton Dewana juga pada baik semua ya. Biar makin asik gitu ya, sehat-sehat ambil nontonin Dewana kan asik. Paling itu sih di musim-musim sekarang tuh Hmm, harus sehat. iya ya. Musim sekarang cuaca sering berubah-ubah. Ya Hujan betul, panas. betul banget. Ngomong-ngomong soal cuaca berubah, kadang kepercayaan diri juga ikut berubah, Pin. Kayak Oke, di mana padahal kita udah biasa gitu sama lingkungan tersebut, tapi karena situasinya berbeda gitu atau kondisinya berbeda, kepercayaan diri tuh jadi berubah lagi gitu. Gimana sih cara ningkatin kepercayaan diri? oke. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri ya? Ini pertanyaannya bagus banget sih. Oke, paling pandangan sederhana ya, pandangan apa yang gua alamin gitu ya. Kepercayaan diri itu kan penting banget. Percaya diri itu penting banget. Gimana caranya lu Hmm, ningkatin percaya diri? Pertama, lu harus tahu dulu sih. Kadang gini, kadang kepercayaan diri hilang karena lu terlalu berpikirnya sekitar lu. Bahkan lu lupa apa tujuan awal lu lupa apa sebenarnya lu ngapa harus berdiri di sana dan lain-lain sih. Ketika lu lupa itu semua, lu malah fokusnya sama sekitar ya. Contoh nih, ini contoh kita anggapnya pakai kayak kita lagi di panggung ya. Kita mau pidato di luar sana gitu. Atau lu mau ngeband dan lain-lain. Lu yang ngelihat orang banyak kan, mata tertuju ke lu gitu kan. Nah, lu lupa nih apa tujuan lu di sana. Lu pengen berkarya, lu pengen menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Tapi lu lupa, lu malah berfokus, oh banyak yang ngeliatin lu nih saat itu ya kan. Dan lu malah berpikir lu bakal salah gitu. Wah kayaknya ntar gue ada salah ngomong di sini dah. Dan lain-lain gitu ya. Bahkan lu ketika pidato pun mungkin di awalnya percaya diri, di tengah-tengah nanti lu langsung berpikir, apakah omongan gue orang suka ya? Karena lu lihat pasti kan muka orang datar-datar gitu kan. Jadi di situ pasti momen-momen di mana percaya diri lu hilang. Dan itu karena lu lupa dengan tujuan awal lu menurut gua. Kalau lu terlalu fokus sama sekitar lu, akhirnya lu bakal hilang sih percaya dirinya. Itu konsep dari kalau lu misalkan di panggung. Tapi kalau untuk kehidupan gitu ya, lu harus percaya diri dengan kehidupan. Ya jelas, lu harus percaya diri dengan apa ya masa depan lu yang lu dambakan lah. Ya, gue pernah dengar dari Tomo juga jangan berharap tapi berencana kan. Nah, ketika lu nggak berharap doang ya, lu berencana, maka gue yakin itu meningkatkan percaya diri sih. Kembali lagi, selama lu nggak melihat sekitar-sekitar lu, percaya diri itu udah pasti nomor satu lah di hidup lu nanti. Tapi menurut gue juga harus dipaksa. Percaya diri itu harus paksa. Kenapa? Karena kalau lu cuman berharap lu bakal percaya diri dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Harus lu paksa dulu. Lu paksa lebih ke kayak nggak ada apa-apa, nggak bakal ada apa yang terjadi gitu. Maksudnya nggak ada hal terburuk yang belum terjadi, yang udah pikirin tuh di otak lu tuh, overthinking itu kan. Kalau lu udah kayak nggak ada apa-apa udah gitu. Dan gue punya rencana ini A B C D, udah gue jalanin. Lu fokus di situ, gue yakin percaya diri lu makin meningkat. Paling dari gue itu. hmm. Kurang lebih mirip Sigats ya dari manga yang gua baca tuh. Selama Oke. kita tahu selama kita tahu sebuah kebenaran, pendapat orang lain tuh nggak penting. Jadi mungkin eh, apa ya? Ini kali ya, kita kadang takut sama pendapat orang lain gitu. Ya, Dari mata-mata yang ngelihat kita gitu kan. Kepercayaan diri kita. Jadi yang kita lakuin tuh kayak pengen muasin orang lain, padahal kan yang harusnya dipuasin diri kita sendiri gitu. Iya kan? nice banget lagi. Nice, nice. Hmm. Nice banget lagi. Kalau kalau dari Wah, Abil kalau gimana, Cok? kalau kalau dari gua gitu, lebih singkatnya sih kurang lebih nggak jauh beda dari Kevin juga. Sebenarnya kalau dari gua, kalau untuk percaya diri itu udah paling utama banget nomor satu untuk diri kalau dari prinsip gua sendiri gitu. Soalnya kan itu mengaruh banget ke di apa diri gitu diri sendiri gitu. Soalnya lebih tepatnya seperti kayak misalkan lu yang dihobikan apa gitu, ya udah lu tunjukin aja apa yang lu bisa, apa yang itu bukan berarti di situ lu main-main gitu. Dan percayakanlah sama diri lu sendiri gitu untuk masalah
entah dinilai orang lain, dilihat orang lain, atau ngerasa malu, ngerasa insecure, ngerasa overthinking, atau gimana pun hal-hal pendapat dan cecehan di luar sana gitu, yang ketika lihat itu ya udah, itu hak dia untuk menilai lu sendiri gitu ketika itu. Jadi jangan ngerasa langsung insecure banget untuk masalah itu gitu. Jadi ya udah, pasti di ribu-ribu selama di apa yang selama banyak orang gitu untuk ngeliat lu penampilan selama apa yang lu suka, pasti adalah namanya nilainya. Setidaknya nggak ada yang ngasih nilai terbaik, tapi pasti ada yang lebih mensupport lah, mendukung gitu. Prosesnya gitu. Jadi lakukanlah ya, percaya diri lah gitulah. Dan jangan, bukan berarti lebih tepat sih, ya benar dari kata Kevin juga, dipaksa, tapi bukan berarti kita memaksa dengan tidak melakukan yang terbaik gitu sih. Jadi lakukanlah terbaik untuk dirinya sendiri untuk menampilkan sesuatu atau melakukan yang benar-benar buat dirinya untuk dipertunjukkan gitu, ibaratnya itulah diri lu tuh bahwa lu tuh bisa gitu. Lebih tepatnya sih gitu, apapun itu. Untuk dari gue sih Nice, gitu. nice. Hmm. Dari Tomo, Kalau gue sih jujur bertanya karena gue nggak tahu ya, dan karena gue lagi menghadapi masalah gitu, bukan masalah sih. Lebih tepatnya gue ngadepin dua pilihan gitu, pilihan pilihan yang A bagus, pilihan yang B bagus. Tapi karena dua pilihannya itu bagus, jadi sulit kan gitu ngambil yang mana gitu. Nah, kalau gue mau pindah gitu nih, ngambil pilihan yang manapun, mau nggak mau gue harus bertemu sama seseorang gitu, bertemu seseorang ya, di situ kepercayaan diri gue diuji gitu. tentang cinta sepertinya ini. Kawan kita satu ini udah di dilema cinta. Bukan kerja. Kalau dari gue lebih ke kalau dari gue lebih ke pendewasaan mungkin. Maksudnya apa? Ya itu yang ngomongin Tomo. Oh, iya, ya. Jadi Bukan, lo berdua tahu, udah so tahu salah lagi. intinya Ya namanya kalau manusia. kembali lagi sih kalau percaya diri ya tadi sesuai yang manga yang lu apa yang lu baca ya Tom ya, yang lu lihat. Kalau lu udah tahu betul ya kebenarannya ya ibaratnya yang lain ya udah pak aja gitu kan. Jadi Tapi ini sih gini. Tapi gini. Apa ya, itulah sesuatu kehidupan ya. Tapi butuh namanya percaya dirian sih untuk lu hidup gitu, untuk di luar sana gitu. Karena ketika lu nggak percaya diri ya gimana lu tunjukin ke orang lain bahwa lu tuh bisa gitu. Ibaratnya sih gitu. Makanya ya dengan cara itu berarti butuh namanya beradaptasi kan. Di kesulitan semua di dunia ini gitu kan, banyak rintangan yang sulit, karena kan makin sini kan makin sulit ya untuk di dunia gitu. Jadi bagaimana cara beradaptasi di dalam apa? kesulitan dalam kehidupan. Bagaimana cara beradaptasi kesulitan ya? Beradaptasi dalam menghadapi kesulitan di kehidupan gitu kali ya. Iya. Mungkin ini yang tepat menjawab si Tomo ya. Gimana Bung Tomo? Karena banyak kesulitan yang dia lalui sepertinya. Keras banget dia. Kalau kalau dari gua ya, pertama kan kesulitan beda-beda ya, masalahnya apa gitu kan. Kalau masalahnya duit gitu, masalahnya duit ya lo harus cari cara buat ngasilin duit, nggak perlu kerja gitu. Kalau lo bisa dagang ya lo dagang, lo mau nyopet ya nyopet gitu kan. Tapi jangan, kalau bisa sih yang baik. Terus lebih, kalau gue sih kayaknya, kalau yang lebih filosofis Kevin deh yang bisa jawab. Kalau gue simpel aja, pertama lu identifikasi masalahnya apa gitu kan, terus lu cari solusinya apa. Karena kalau lu masalahnya aja belum tahu gitu, kenapa lu sulit boro-boro nyari solusinya kan, lu aja nggak sadar gitu masalahnya apa. Jadi lu harus sadar lu sulit karena apa gitu. Mungkin gitu doang sih. Coba untuk mungkin dari Kevin gitu. Bagaimana gitu biar maksudnya ya, cuma mungkin bisa gue pengen denger gitu dari pihak Kevin gitu. Tapi keren sih Tom lu, apa sih untuk caranya seperti itu, benar-benar harus tahu dulu gitu ya untuk masalahnya seperti apa gitu, baru kita bisa menjadi lebih baik gitu ya kan, untuk beradaptasi ke lingkungan gitu. Nah, cuma gue pengen tahu nih
Nah, Oke. Cuman gue pengen tahu nih dari Kevin gitu. Maksud gue, gimana sih Pin lu buat lu Pin gitu? Adaptasi ketika lu menemukan semua lingkungan itu pasti berbeda-beda dong. Ya lu gimana gitu cara beradaptasi lu gitu? Oke, jawab mungkin pakai speak fuckboy. Speaknya harus kayak fuckboy. bukan. Ini konsepnya, ini gue mungkin ke pengalaman ya. Oke. Iya. Gini, kalau kesulitan itu lu ngadepinnya ya adalah beradaptasinya adalah ya caranya itu dipaksakan sih, kembali lagi dipaksakan sih bro. Ya, oke. Gini, maksudnya dipaksakan tuh gimana ya? Lu gimana ya? Misalkan contoh lu denial ya, tentang sulit, tentang kesulitan gitu. Lu nggak tahu kesulitan tadi yang tadi Tomo bilang ya, lu harus tahu dulu apa masalahnya gitu. Ya lu tahu dulu masalahnya, terus lu harus paksakan bahwa lu harus sadar dan harus apa ya, harus terima, oh lu lagi di masa sulit gitu. Maksudnya Oke. harus emang sadar gitu loh. Itu pertama banget sih, kunci banget sih. Dan gini, ketika lu lagi diterjang kesulitan, satu-satunya cara untuk melaluinya ya lu berjalan bersama kesulitan itu sih. Sampai akhirnya kesulitan itu ninggalin lu sendiri gitu. Maksudnya gini ya, lu kan lagi sulit, terus lu aduh sulit banget nih, terus akhirnya lu capek kayaknya dengan dunia ini, terus tidur gitu. Mungkin mungkin itu hilang tuh masalahnya tuh selama lu tidur 2 jam 3 jam, tapi setelah lu bangun masalah lu masih ada, kesulitan lu masih ada, nggak hilang kan. Tapi kalau lu lawan, maksudnya lu selesaikan kesulitan itu ya, itu perlahan-lahan pasti ada namanya selesai gitu. Nggak mungkin namanya nggak selesai, gue yakin sih pasti selesai sih. Tapi gue nggak janjiin waktunya cepat atau lama, itu nggak bisa dijanjiin. Cuman yang selesai itu pasti ada dua. Maksudnya selesai itu apa, ada dua. Yang selesai itu antara kesulitannya selesai atau lu nya yang selesai. karena karena iya pasti selesai kan itu pasti selesai. Ya kalau lu nya nggak selesai maka kesulitannya pasti selesai. Cuman lu jangan berharap ketika kesulitan yang pertama selesai, kesulitan kedua tidak akan datang. Pasti ada datang terus. Karena manusia kayaknya dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Zaman dulu mungkin kesulitannya itu adalah nih ya, nih seru nih. Cowok nih, kita sebagai cowok nih ya, sebagai cowok itu punya satu kesulitan yang dihadapi gitu ya. Bukan kesulitan sih, lebih ke tanggung jawab sih sebenarnya. Nah, tanggung jawab ini kan pasti kan nanti ada menimbulkan kesulitan lainnya kan. Karena ketika kita lagi tanggung jawab nih. Nah, tanggung jawab itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, cowok itu pasti harus tanggung jawab. Dan itu mau tidak mau. Zaman dulu mungkin cara tanggung jawabnya simple. Lu harus berotot, lu mungkin harus siap melawan binatang buas. Lu harus siap bertemu dengan binatang-binatang buas yang siap merekam lu kapan aja, atau lu berburu untuk dapetin makanan. Mau nggak mau, itu tanggung jawab lu. Atau Kesulitannya apa? atau perang ya. Atau berperang sama suku lain tuh. Sama Ya, kelompok itu lain. lain. Ya kan? Kalau lu bilang tanggung jawab nggak sulit, itu ada kesulitannya kan? Lu berburu bisa mati dan lain-lain. Itu. Kalau lu paham dengan tanggung jawab, kesulitan apapun, ya itu lagi bakal lu selesaikan dengan sendirinya gitu. Asalkan lu apa? Lu lalui, lu jalani. Nggak ada cara lain, bro. Kesulitan itu harus dilalui. Ketika mungkin gini, satu lagi, mungkin namanya lu harus punya satu tempat berteduh ya. Ini penting sih. Masing-masing orang beda tempat berteduhnya ya. Kalau dari gue kan berteduhnya ya di agama gue ya langsung ke Tuhan gitu ya. Tapi ada mungkin berteduhnya beda-beda, mungkin dia ke psikiater dan lain-lain. Intinya harus ada tempat berteduh di mana lu harus emang nuangin gitu. Kayak aduh ini sulit gitu. Kayaknya ngeluh sedikit boleh gitu. Tapi ngeluh dengan satu hal syarat harus tetap dilalui kesulitannya gitu. Tapi ada ngeluh sedikit kayak curahin gitu ya. Jadi lebih tentram aja. Ya nggak apa-apa, tapi itulah hidup gitu. Karena lu cuman hidup sampai 60, 70, 80 tahun doang bro. Udah selesai, setelah itu kesulitan lu beda lagi. Maka nggak pernah lu lepas dari kesulitan. Jadi mau nggak mau lu hadapi. Nggak ada tempat istirahat di dunia ini bro. Tempat istirahat nanti bro. Jadi
ya jalani aja. Gimana, Bang? Jadi jatuhnya serba salah nggak sih? Apa enggak? Maksudnya jadi serba salah nggak hidup itu? Enggak dong, enggak. Oh enggak. Oke. Nggak jadi Serba salah ya. kalau lu pandangnya serba salah pasti serba salah. Tapi kalau lu pandangnya positif lebih ke tergantung lu cara jalaninnya sih. Oke. Seru. Good. Terus gimana dari Abu gimana? Kalau